Bersama GTM, siapapun bisa panen. Nah, Pak Tri, kan sekarang ini lagi keadaan seperti ini ya Pak Tri ya? Iya, nah, musim pandemi. Musim pandemi, bener banget. Saya tuh dapat info, kemudian di televisi ini sudah banyak banget juga nih tentang budik damber. Nah, kalau yang saya tahu, damber itu kan Pak Tri nggak butuh lahan yang luas. Betul sekali. Nah, dapat di halaman rumah, ya kan? Dan juga kalau bilang videonya itu udah banyak banget ya. Mau di YouTube, mau di yang manapun sudah banyak banget. Tapi kan belum ada itu Pak Tri ya. Gimana sih Pak Tri analisa usahanya? Keuntungannya itu gimana? Apakah menguntungkan? Apakah akan merugikan? Ya, gimana Pak Tri? Monggo. Hasil panennya Pak? Hasil panennya bisa lebih cepat dan lebih melimpah. Tanamannya lebih bagus, lebih tahan penyakit. Pak bisa lihat sendiri sapinya sehat-sehat. Untuk pemakaian ketiga item itu praktis ya. Memang secara teori sudah banyak beredar. Tetapi semua teori yang ada jarang sekali yang membahas masalah analisa. Nah, kemudian timbul pertanyaan besar, menguntungkan tidak, ya kan? Betul banget. Nah, pada dasarnya usaha yang kita lakukan harus menguntungkan, ya. Tetapi pada musim pandemi ini memang kita tidak semata-mata mengejar keuntungan, tapi keuntungan non fisik ini yang justru yang lebih penting. Tuh, ya. Yang kedua, tentunya analisa usaha ini kalau secara skala kecil memang menguntungkan, tapi tingkat keuntungannya masih belum bisa dikatakan kalau digunakan untuk sebuah usaha, ya. Nah, baik, mungkin kita kupas satu persatu. Betul banget. Tentunya investasi yang kita butuhkan untuk budidaya ikan dalam ember atau budik damber ini ada beberapa macam, ya. Seperti halnya ember kapasitas 80 liter, kemudian gelas plastik. Ya walaupun nilainya sangat kecil, ya, tetapi tetap kita hitung untuk analisa. Oke. Kemudian ada kawat, itu jika perlu. Tapi biasanya kalau ember kapasitas 80 ini sudah ada tutupnya yang bisa kita manfaatkan. Oh, berarti kalau ada tutupnya ini, kalau nggak pakai kawat bisa Pak Tri ya? Bisa kita manfaatkan. Kayak ada lubang-lubangnya ya, mungkin. Ya. Nah, betul banget itu. Ya. Jadi memang tutupnya kita buat lubang-lubang tempat dari gelas plastik, ya. Nah, ini kita tentunya akan bisa menghemat kawat tadi. Betul banget. Jadi nggak perlu nambah biaya buat beli kawat Pak Tri ya. Kan? Ya. Beli kawat harus per meter juga kan ya ini. Betul. Nah, kemudian juga kasa ayam. Ya, kasa ayam ini pun juga kalau kita menggunakan tutup dengan ketinggian air yang kita atur sedemikian rupa, itu juga boleh digunakan, boleh tidak. Kasa ayam itu kalau kita pakai kasa yang buat nyamuk yang agak kecil itu boleh nggak Pak Tri? Bisa, boleh. Boleh dulur-dulur. Jangan jadi mau pakai kasa yang bagaimanapun boleh. Tujuannya biar ikannya nggak lompat ya Pak Tri ya. Ikan nggak lompat, kemudian misalkan ada kucing juga nggak bisa. Ya itu betul. Ngopo-opo gitu loh ya. Betul. Nah, yang tidak kalah pentingnya seringkali bahwa teori menyatakan bahwa ikan yang ditebar terlalu padat untuk kapasitas 80 liter. Nah, inilah salah satu kegagalan yang sering kali dihadapi oleh para pembudidaya. Terutama untuk yang pemula, Pak Tri. Iya, untuk itu kita siapkan aerator. Berarti harus menggunakan aerator apa tidak, Pak Tri? Harus. Harus ya. Diingat dulu ya, harus pakai aerator. Nah, terutama kalau padat tebarnya lumayan tinggi. Ya. Itu Pak Tri. Oke, dari investasi yang ada ini ya, dari tabel jelas kelihatan biayanya sekitar 100-an ribu. Nah, kemudian ada biaya operasional selain investasi.
tentunya untuk media tanam, media semai, kemudian benihnya sendiri, baik benih ikan maupun benih sayurannya ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah probiotik. Nah, itu yang paling penting. Ya, probiotik di sini kita tentunya menggunakan GDM. Nah, pasti pakai GDM. Ya, GDM lengkap, baik itu GDM Same, GDM Black Boss, dan suplemen organik cair GDM, serta pakan. Ya, yang paling utama itu Pak Tri. Ya. Kalau kita nggak ngasih makan untuk ikannya, gimana untuk berkembang sampai ke panennya kan, itu yang paling penting. Nah, pakan sesuai dengan umur dan bukaan mulut dari ikannya. Ya. Betul. Total biaya yang ada ini berkisar 80 ribuan. Total dari keseluruhan yang untuk maintenance-nya itu? Ya. Oh, cuma 80 ribu aja? 80. Wah. Sehingga kalau kita total antara biaya investasi dengan biaya operasional, tanpa membutuhkan tenaga kerja ya, karena kita lakukan sendiri ya. Itu hanya sekitar 200 ribu atau kurang bahkan. Wah, berarti nggak sampai 500 ribu ya? Biasanya orang-orang itu mikirnya kalau pengen budidaya ikan ya, terutama untuk lele itu harus punya yang kolam besar, terus harus punya lahan. Pasti biasanya bayangannya, waduh, modalnya juga gede ya kan ya. Betul. Pakai damber ini cuma 200 ribuan aja. Betul. Wah, ini pas banget kalau di situasi perkotaan, di perumahan tuh, wah, sip banget ini Pak Tri. Nah, menyinggung masalah perkotaan, ini ada satu masalah kalau kita ingin budidaya, terutama ikan. Apa itu Pak Tri? Bau. Wah, ya itu baunya bener banget. Cenderung kalau kolam ini yang besar tuh memang ada baunya Pak Tri. Kalau di perkotaan apalagi permukiman pada penduduk di Surabaya ini contohnya ya, juga akan mengganggu sekali ini. Betul banget Pak Tri. Kita akan datangi Pak RT nantinya kan. Betul. Nah, tentunya kita untuk mengatasi itu makanya kita gunakan probiotik GDM. Ini yang akan menghilangkan bau dan juga menghemat pakan. Tentunya biaya ini adalah berlaku di Surabaya. Oh, untuk Surabaya. Ya, untuk tabel analisa ini adalah berlaku di Surabaya saat ini. Jadi karena ini ada ember, berarti tergantung daerah masing-masing juga ini. Betul sekali. Harga ember berapa, bibitnya juga berapa itu. Nah, sekarang kalau biayanya sudah, pendapatan berapa yang bisa kita peroleh? Nah, ini paling penting nih Pak Tri, panen. Nah, panennya untuk lele kita bisa sekitar 45 ekoran bisa kita panen dari 50 ekor yang ditebar. Betul. Kok bisa tinggi? Inilah manfaat dari salah satu manfaat dari GDM, yaitu meningkatkan kelulus hidupan. SR-nya jadi tinggi, sehingga angka kematiannya sangat rendah. Jadi kan biasanya kalau orang-orang yang saya tahu itu kan lele cepat mati ya kan ya. Iya. Nah, kalau menggunakan tambahan probiotik yang GDM ini dijamin ataupun setidaknya karena maintenance-nya juga bagus ya kan ya. Angka untuk kematian juga akan lebih ditekan. Betul sekali. Ya, jadi kalau 45 ekor ini adalah asumsi bahwa itu angka kematiannya hanya 5 ekor atau 10%. Dari 45 ekor itu, kalau kita asumsikan bahwa 1 kilo isi 10, ya, isi 10 berarti ada 4,5 kilo. Untuk sekali panen? Ya. Ya, 4,5 kilo. Harga saat ini di Surabaya per kilo 20.000. Ya, 20.000 di pasar ya, di Sidoarjo 20 ribuan, benar. Hingga kita mendapat angka Rp90.000 dari ikannya. Masih ditambah hasilnya dengan panen sayurannya. Oh iya, ada sayurannya juga Pak Tri. Jadi double untuk panennya dulur-dulur. Ikan dan juga sayur. Kalau untuk sayur ini panen berapa kali Pak Tri?
dengan asumsi 15 hari sekali kita panen, kita 2 bulan budidaya budik damber, 3 kali panen. 3 kali panen ya. Untuk sayurannya. Ya. Kalau kita asumsikan Rp1.000 satu ikat. Untuk sayurannya, kita bisa panen 1 gelas, ya, atau katakanlah 1 ikat itu isi antara 2 sampai 3 gelas. Nah, isinya budik damber ini kan sekitar 12. Sekitar 12. Ya. Kalau asumsinya 1.000 atau 1.500 per ikat, ya tinggal kalikan aja berarti ya. Hasilnya berapa. Nah, dari keuntungan yang kita dapat dari pendapatan tadi dikurangi dengan biaya operasional, ya. Kenapa kok biaya operasional yang kita hanya pengurangnya? Karena investasi masih bisa kita gunakan untuk periode-periode berikutnya. Betul, Bang. Ya. Ini kita akan dapat keuntungan memang sekitar antara 20 sampai 25 ribuan saja. Dalam 1 kali untuk budidaya damber. Budik damber 1 ember. Ya. Nah. Berarti kalau semakin banyak embernya semakin menguntungkan juga. Betul sekali. Makanya kalau kita lihat analisanya dengan kelayakan usaha, ya, kita hitung dengan BC rasionya ini 0,3. Memang kecil, 0,3. Betul, kecil sekali memang. Tapi kalau dikalikan berapa ember, nah itu kan jadi lebih tinggi. Juga banyak. Ya. Belum lagi kalau terjadi fluktuasi harga, ya. BEP-nya, break even point, itu akan tercapai jika panenan ini minimal 4 kilo ikan saja. 4 kilo. Ya, 4 kilo. Tadi kan 4,5. 4,5, betul. Berarti keuntungannya di setengah kilo plus di sayuran. Betul. Ya. Terus kalau kita lihat dengan BEP harga, harga lele itu nantinya akan ketemu di angka 18.000. Nah, kalau saat ini 20.000 berarti 2.000 ini sudah keuntungannya. Iya. Nah, itu analisa secara kelayakan usaha, ya. Nah, sekarang manfaat yang ditanyakan Mbak Dinta tadi. Nah, ya ini yang paling penting nih. Manfaatnya apa ini? Kalau untuk kita kasih probiotiknya GDM. Iya. Probiotik GDM ini mengandung macam-macam bakteri menguntungkan. Salah satunya tentunya adalah meningkatkan kelulus hidupan tadi. Yang pertama. Ya, atau mengurangi angka kematian. Ya. Tentunya bakteri-bakteri Bacillus yang terkandung di dalam probiotik ini akan meningkatkan imunitas, daya tahan, sehingga angka kematiannya akan semakin rendah. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan, baik itu ikan maupun tanaman, sayurannya. Ya. Jadi dapat 2 manfaat langsung, ya, Pak? Ya. Makanya probiotik ini tidak hanya bisa dipakai untuk ikan saja, tapi bisa dimanfaatkan untuk kesuburan dari sayurannya, ya. Nah, tentunya yang menjadi PR besar selama ini adalah kualitas air tadi. Ya, bau, kemudian menyebabkan kematiannya tinggi, penyakitnya banyak kalau memang airnya kualitasnya buruk. Betul. Nah, dengan adanya tambahan probiotik, ini kualitas airnya dijamin akan jauh lebih baik. Nah, tadi juga mengurangi baunya tadi, Pak Tri. Iya. Nah, karena bau ini kan biasanya karena bahan organik ataupun yang lainnya itu nggak terurai, otomatis amoniaknya tinggi, ya kematian juga akan tinggi. Nah, itu semua tergantung dari kualitas air. Jadi pertambahan dari adanya GDM ataupun probiotik lainnya, ya. Kalau kita ngomong GDM itu jos, Pak Tri, ya. Nah, itu lebih bagus, dulur. Wah, terima kasih sekali Pak Tri atas penjelasan analisanya dari budik damber ini ala GDM. Jadi dulur, kalau pengen hasil maksimal dalam budik dambernya, bisa nih ikuti programnya ataupun ala-ala GDM nih, biar hasilnya juga lebih bagus lagi. Bersama GDM, siapapun bisa panen. Salam Go Organik Indonesia.